Welcome to The Debate. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan satu realita yang rasanya pasti pernah dialami oleh hampir semua orang yang sudah memiliki penghasilan. Ya, tanggal gajian. Tepat sekali. Bayangkan momen saat tanggal gajian tiba. Ada antusiasme yang luar biasa, niat untuk berhemat sedang berada di puncaknya. Bahkan Anda mungkin sudah membuat coret-coretan rapi tentang kemana saja uang itu akan dialokasikan bulan ini. Tapi apa yang biasanya terjadi 2 minggu kemudian? Saldo mulai menipis. Ya, saldo menipis. Dan saat memasuki minggu ketiga, jantung mulai berdebar setiap kali melihat aplikasi M-Banking. Mengapa niat baik yang sudah dibangun dengan penuh kesadaran di awal bulan seringkali hancur lebur oleh realita di pertengahan bulan? Hari ini, kita akan membedah sebuah kerangka pemikiran menarik dari tulisan Didi Trader Clinic yang berjudul Kekayaan bukan tentang mengatur setiap rupiah, tapi tentang membiarkan sistem bekerja untukmu. Sebuah premis yang sangat berani ya. Betul. Dan pertanyaan inti yang akan kita telaah secara mendalam di sini adalah, apakah membangun kekayaan dan stabilitas finansial itu murni soal kekuatan sistem yang berjalan otomatis? Atau justru hal tersebut mustahil dicapai tanpa adanya fondasi disiplin manusia yang sekuat baja? Saya berdiri pada posisi bahwa sistem otomatis adalah kunci absolutnya. Energi mental manusia itu sangat terbatas kan? Kita harus berevolusi menjadi arsitek finansial, bukan sekedar penjaga gerbang yang kelelahan. Menarik. Dan saya mengambil posisi bahwa mengagungkan sistem otomatis sebagai satu-satunya solusi adalah sebuah ilusi. Ilusi yang menutupi fakta krusial di lapangan. Saya mengerti daya tarik dari sebuah sistem yang berjalan sendiri, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan realita bahwa disiplin fundamental tetap menjadi penentu utama kelangsungan finansial seseorang. Oke, tidak semua kompleksitas dan godaan keuangan manusia bisa diselesaikan hanya dengan menekan tombol otomatisasi di aplikasi bank Anda. Akan membedah mengapa argumen saya ini sangat berakar pada realita biologis dan psikologis kita sehari-hari. Tulisan Didi Trader Clinic ini dengan sangat brilian menyoroti satu kelemahan fatal manusia yang sering kita abaikan, yaitu keterbatasan energi mental. Silakan, bagaimana persisnya? Mari kita bicara fakta di lapangan. Setiap hari, dari momen kita membuka mata, kita sudah dibebani oleh puluhan, bahkan ratusan keputusan kecil. Kita harus mengambil keputusan pelik di tempat kerja, menavigasi dinamika keluarga, menghadapi kemacetan di jalan, membalas puluhan pesan masuk, hingga terpapar rentetan informasi di media sosial yang memicu kelelahan berpikir. Kapasitas kognitif kita pada dasarnya terkuras habis setiap sore. Kelelahan mengambil keputusan. Tepat. Decision fatigue. Lalu, dengan sisa baterai mental yang mungkin tinggal 5% di malam hari, kita masih berharap bisa membuat keputusan finansial yang rasional saat melihat ada diskon besar-besaran. Itu ekspektasi yang tidak realistis. Kekayaan baru bisa lahir ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan niat. Niat itu naik turun sesuai suasana hati. Solusinya adalah memindahkan beban tersebut dari otak kita ke sebuah mesin atau sistem. Begitu gaji masuk, sistem secara otomatis memotong alokasi untuk investasi, dana darurat, dan tagihan wajib. Kita melepaskan diri dari kewajiban untuk menabung setiap bulan. Disitulah letak efisiensi sistem. Ia menyelamatkan manusia dari kelelahan mengambil keputusannya sendiri. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Saya sangat mengapresiasi keindahan konseptual dari sebuah sistem otomatis, dan gagasan bahwa ada mesin yang bekerja mengamankan uang kita memang terdengar sangat melegakan. Namun, saya harus melemparkan kritik pada asumsi dasar yang dipakai dalam premis tersebut. Bagian mana yang menurut Anda berasumsi? Mari kita tarik konsep ini ke realita yang paling membumi. Katakanlah sistem Anda secara otomatis memotong 20% untuk investasi dan 10% untuk dana darurat sejak hari pertama gajian. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada uang yang tersisa? Tulisan tersebut dengan mudahnya menyatakan bahwa kita tinggal hidup dengan sisa dana tersebut. Memang begitu seharusnya kan? Penyiarannya mudah, tetapi bertahan hidup dengan jatah yang tersisa yang jumlahnya sudah menyusut secara drastis, itu justru menuntut tingkat kedisiplinan harian yang jauh lebih ekstrem dan konsisten. Menurut saya, materi ini agak meremehkan betapa beratnya realita bertahan hidup dengan anggaran ketat. Sistem mungkin membuat struktur tabungan Anda terlihat sangat rapi secara administratif di hari pertama,
Tetapi menahan diri untuk tidak memecahkan tabungan itu di hari ke-15 saat jatah harian mulai habis, itu murni soal ketahanan mental. Itu bukan lagi sekedar kehebatan sistem, itu adalah ujian pertahanan diri. Saya kurang yakin dengan alur pemikiran tersebut karena, begini, coba kita lihat dari perspektif yang sedikit berbeda, melalui analogi yang sangat relevan dari sumber materi kita. Tulisan tersebut membahas tentang kelelahan mengambil keputusan melalui analogi olahraga fisik. Analogi pusat kebugaran itu, ya. Ya, betul. Bayangkan jika setiap sore sepulang kerja, Anda harus berdebat dengan diri sendiri. Apakah saya harus ke pusat kebugaran hari ini? Tapi saya capek sekali, badan rasanya remuk, jalanan macet. Dalam perdebatan internal semacam itu, peluang Anda untuk menyerah dan memilih rebahan di sofa sangatlah besar. Mengapa? Karena pikiran Anda memiliki ruang untuk menegosiasi. Tentu. Tetapi, mari kita ubah skenarionya. Bagaimana jika Anda sudah mendaftar kelas berbayar yang saldonya otomatis terpotong setiap bulan? Jadwalnya sudah tetap dan ada ekosistem pelatih yang menunggu Anda. Ruang untuk negosiasi itu tiba-tiba hilang. Anda nyaris tidak perlu berpikir lagi, Anda hanya perlu melangkah. Mekanisme ini identik dengan pengelolaan uang. Tapi, Sebentar, jika setiap bulan Anda masih harus bertanya pada diri sendiri, kira-kira berapa ya yang bisa saya tabung bulan ini, Anda membuka pintu lebar-lebar untuk godaan konsumtif. Sistem menutup pintu itu. Anda merancang jalurnya sejak awal saat pikiran Anda masih jernih, memastikan uang itu mengalir ke tempat yang benar sebelum emosi atau kelelahan harian Anda sempat mengintervensi. itu argumen yang menarik. Dan analogi olahraganya memang mudah dipahami. Tapi, apakah Anda sudah mempertimbangkan celah logika yang cukup besar dalam analogi tersebut? Celah yang mana? Membayar kelas olahraga secara otomatis tiap bulan sama sekali tidak membuat otot Anda membesar, bukan? Sistem pembayaran otomatis itu tidak akan membakar 1 kalori pun di tubuh Anda jika Anda tidak memiliki disiplin untuk benar-benar bangun dari sofa, memakai sepatu, dan datang ke kelas tersebut saat Anda sedang malas-malasnya. Sistem hanya memfasilitasi, bukan mengeksekusi hasil akhir. Dalam konteks keuangan, analogi ini gagal menangkap apa yang terjadi setelah otomatisasi itu selesai bekerja. Anggaplah tagihan sudah terbayar lunas, 30% dana sudah diamankan oleh sistem bank Anda ke rekening investasi. Selesai. Belum, justru pertempuran sebenarnya baru dimulai. Menavigasi sisa anggaran harian yang menipis itu butuh kontrol diri tingkat tinggi. Tapi kan uangnya sudah aman di rekening lain, aman secara teknis. Tapi bayangkan Anda harus berusaha tidak panik saat ada pengeluaran tak terduga. Misalnya ban motor bocor di jalan, atau tiba-tiba ada 3 undangan pernikahan dari teman dekat di minggu yang sama. Tulisan ini seolah berasumsi bahwa setelah sistem berjalan, manusia akan secara ajaib menjadi robot yang patuh pada sisa anggaran. Kenyataannya, tanpa otot disiplin yang kuat, sistem arsitektur finansial yang paling canggih sekalipun akan dibongkar sendiri oleh pembuatnya ketika ia merasa terdesak atau sekedar tergoda promo daring. Saya mengerti arah kritikan Anda, tapi saya melihat Anda menempatkan kejutan finansial seperti ban bocor atau undangan pernikahan sebagai sesuatu yang pasti akan menghancurkan sistem. Padahal, sistem yang benar justru mengantisipasi hal itu sejak awal melalui pos dana darurat otomatis. Itu kalau dananya cukup. Ya, dan inilah mengapa penulis menyoroti satu konsep penting, bahwa energi mental itu mahal harganya. Kekhawatiran konstan tentang apakah uang saya cukup untuk makan sampai akhir bulan, atau apakah tagihan listrik dan internet sudah dibayar, itu menyita kapasitas komputasi otak yang sangat besar. Melalui otomatisasi, kita pada dasarnya sedang membayar ketenangan di depan. Membayar ketenangan. Tepat, kita membeli kedamaian pikiran. Ketika Anda tidak lagi disibukkan oleh hal-hal mekanis seperti memindahkan uang antar rekening atau menghitung sisa tagihan, pikiran Anda menjadi lega. Dan ini adalah esensinya. Ruang mental yang lega ini bisa dialokasikan untuk hal-hal yang memiliki dampak jauh lebih besar bagi hidup Anda. Anda bisa menggunakan energi yang tersisa itu untuk belajar keahlian baru, mencari peluang karir, atau membangun proyek sampingan. Hal-hal inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan Anda secara real. Seperti yang ditekankan dalam materi, kekayaan yang sebenarnya itu bersifat sunyi dan bahkan cenderung membosankan. Membosankan bagaimana maksudnya? Kekayaan terakumulasi saat Anda sibuk bekerja produktif atau saat Anda tidur karena investasi Anda berputar, tanpa perlu ada drama tarik ulur secara emosional setiap minggunya.
Asumsi bahwa otomatisasi secara instan menciptakan ruang mental yang lega itu sangat bergantung pada satu prasyarat mutlak, bahwa sisa gaji setelah dipotong sistem masih lebih dari cukup untuk mengakomodasi biaya hidup dan kenyamanan dasar. Tulisan tersebut menggambarkan bahwa kekayaan terjadi tanpa drama, seolah prosesnya sangat mulus sebagai jalan tol. Bagi mayoritas orang di luar sana, menjaga agar sistem yang mereka bangun tidak hancur adalah proses yang penuh dengan drama internal. Saya rasa penulis tidak mengabaikan realita tersebut. Tapi coba bayangkan seseorang dengan gaji yang pas-pasan, lalu ia terinspirasi dan memaksa sistem untuk memotong 20% demi investasi. Ketika di minggu ketiga ia kehabisan uang untuk ongkos transportasi ke kantor, apakah menurut Anda otaknya akan lega sehingga bisa memikirkan ide proyek sampingan yang brilian? Tentu tidak. Ia justru akan mengalami tekanan psikologis yang jauh lebih berat. Iya, itu situasi ekstrim. Ia akan merasionalisasi, berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah ia harus mencairkan reksadananya dengan penalti, atau malah meminjam uang secara daring? Narasi kekayaan yang sunyi ini, menurut saya adalah sebuah privilege bagi mereka yang jarak antara pendapatan dan pengeluaran dasarnya sudah cukup lebar. Bagi mereka yang masih berjuang dengan anggaran yang ketat, menjaga agar sistem otomatis ini tidak berantakan, sama sekali tidak sunyi. Itu adalah pertempuran batin yang sangat bising setiap hari. Tentu, saya sepakat bahwa konteks besaran penghasilan adalah variabel real yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jika potongannya terlalu besar hingga mengganggu biaya makan, itu bukan sistem yang baik, itu namanya menyiksa diri. Namun, izinkan saya membawa diskusi ini kembali ke solusi pragmatis yang sebenarnya sudah diantisipasi dan ditawarkan oleh penulis dalam teks tersebut. Didi Trader Clinic tidak menuntut sebuah kesempurnaan arsitektur finansial yang ekstrim sejak hari pertama. Setuju, dia menyebutkan mulai dari yang kecil. Ya, teks tersebut dengan tegas mengatakan Anda tidak perlu langsung sempurna, Anda tidak harus tiba-tiba memiliki 5 rekening dengan pembagian persentase yang rumit. Kuncinya ada pada implementasi yang pragmatis, yaitu mulai dari hal kecil namun konsisten. Jika memotong 30% terlalu menyesakkan dan menciptakan drama bising seperti yang Anda sebutkan tadi, maka mulailah dengan transfer otomatis 10% saja. Atau bahkan yang paling sederhana, cukup bedakan antara rekening untuk menabung dan rekening untuk belanja harian. Dan mengapa pemisahan sederhana itu dianggap menyelesaikan masalah mental? Karena penulis secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama kita bukanlah untuk mencetak diri kita menjadi manusia yang super disiplin tanpa celah. Tujuan kita adalah membangun sebuah penghalang otomatis. Bahkan dengan nominal sekecil 10%, ketika pemotongan itu terjadi di luar kesadaran kita sedang memanipulasi otak kita sendiri. Kita sedang menciptakan apa yang disebut kelangkaan buatan. Secara instingtif, ketika Anda melihat saldo di rekening harian Anda tinggal sedikit, Anda akan menyesuaikan gaya hidup. Anda mungkin menolak ajakan makan malam mahal karena Anda merasa uang Anda tinggal sedikit, padahal kenyataannya uang Anda aman di rekening lain. Ini adalah trik psikologis yang brilian. Anda tidak perlu menjadi seorang Spartan yang kaku dalam hal disiplin, Anda hanya perlu cukup cerdik di awal untuk memasang pagar pembatas. Itu interpretasi yang menarik. Tapi saya punya sudut pandang yang agak berbeda soal kesimpulan penulis tersebut. Meskipun saya sepenuhnya setuju bahwa memulai dari langkah yang kecil adalah metodologi yang sangat masuk akal, saya harus membongkar apa yang saya anggap sebagai kontradiksi filosofis di dalam tulisan itu sendiri. Kontradiksi di bagian mana? Anda dan juga teks tersebut mengklaim bahwa tujuan akhirnya bukan menjadi orang yang super disiplin. Pernyataan ini terdengar sangat membebaskan, tapi secara fundamental sangat bertentangan dengan esensi dari apa yang sedang kita bicarakan. Pikirkan baik-baik. Proses memutuskan untuk memotong penghasilan di awal, mengatur infrastruktur perbankan, dan kemudian menahan diri dengan penuh komitmen untuk tidak menyentuh uang yang telah dipisahkan itu, membiarkan sistem itu tetap hidup, adalah bentuk tertinggi dari kematangan dan disiplin mental manusia. Tapi itu dilakukan di awal, satu kali saja. Walaupun satu kali, sistem tidak turun begitu saja dari langit kan. Ia dirancang, dikonfigurasi, dan dipelihara oleh manusia yang memiliki emosi. Anda mengatakan kita harus menjadi arsitek dan berhenti menjadi penjaga gerbang. Tetapi, apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjadi arsitek finansial yang andal jika ia tidak memiliki ketegasan mental sebagai penjaga gerbang terlebih dahulu? Fondasi awalnya maksud Anda. Betul. Untuk bisa berkata pada diri sendiri, saya akan memisahkan rekening ini, saya akan membuat kelangkaan buatan, dan saya berjanji tidak akan mengotak-atiknya. Anda sedang menggunakan otot disiplin yang sangat masif. Jika otot dasar itu lemah,
arsitektur secanggih apapun akan dengan mudah diabaikan atau bahkan dihancurkan oleh pembuatnya sendiri saat dorongan untuk berbelanja itu datang menyerang di akhir pekan. Itu poin yang solid, dan saya sepakat bahwa merancang sistem di tahap awal membutuhkan apa yang Anda sebut otot disiplin. Tidak ada karya arsitektur, baik itu gedung maupun keuangan, yang terbangun tanpa usaha keras di awal. Namun letak pembeda yang paling fundamental adalah pada intensitas dan durasi dari energi yang kita keluarkan. Coba kita bandingkan. Silakan. Jika Anda menggunakan pendekatan disiplin murni tanpa sistem, Anda harus menguras energi mental bervolume tinggi setiap hari, setiap minggu, sepanjang tahun. Anda harus menahan diri setiap kali melewati kedai kopi, setiap kali membuka ponsel dan melihat iklan diskon, atau setiap kali ada teman yang mengajak pergi. Kelelahan kumulatif inilah yang secara statistik menyebabkan tingkat kegagalan program menabung konvensional sangat tinggi. Manusia pasti akan patah di satu titik. Saya tidak memungkiri bahwa menahan diri terus-menerus itu melelahkan. Sebaliknya, dengan pendekatan berbasis sistem, Anda hanya membutuhkan satu momen ketegasan yang intens, yaitu satu kali melakukan konfigurasi di aplikasi perbankan Anda di awal bulan. Setelah itu, selesai. Arsitektur tersebut mengambil alih 90% beban kognitif Anda. Anda tidak lagi bertarung habis-habisan dengan impuls konsumtif untuk memastikan Anda bisa menabung. Tabungan sudah beres, Anda hanya perlu beradaptasi dengan realitas saldo yang terlihat di layar ponsel Anda. Dan secara psikologis, sejarah membuktikan bahwa manusia jauh lebih adaptif terhadap kondisi kelangkaan yang sudah terjadi di depan mata mereka, daripada harus proaktif dan secara sadar menyisihkan uang dari dompet yang masih penuh. Sistem ini pada akhirnya menyelamatkan manusia dari kelemahannya sendiri. Saya harus mengakui, argumen tentang membedakan durasi dan intensitas energi mental itu sangat kuat. Memang benar, mengandalkan kekuatan kehendak setiap hari sangatlah melelahkan. Namun saya rasa kita tidak bisa semudah itu memisahkan manusia dari tanggung jawab perilakunya pasca otomatisasi. Anda menyebut soal kelangkaan buatan yang secara otomatis akan membuat manusia menyesuaikan gaya hidupnya. Realita bertahan hidup di lapangan seringkali jauh lebih kompleks dari sekedar rumus, stimulus, dan respons. Tentu, manusia bukan mesin. Tepat, adaptasi terhadap kondisi kelangkaan sekalipun, yaitu buatan, bukanlah sebuah proses yang berjalan mulus seperti mesin pabrik. Adaptasi itu melibatkan rentetan pengorbanan harian yang sangat nyata dan emosional, mengatakan tidak pada ajakan berkumpul teman sejawat, memilih untuk memasak mie instan di rumah alih-alih memesan makanan hangat melalui aplikasi saat tubuh sudah hancur lelah pulang kerja, atau sekedar menunda pembelian barang yang sudah lama masuk di keranjang belanja daring Anda. Ini semua bukan hasil kerja sebuah sistem perbankan, ini adalah hasil murni dari tegaknya disiplin moral dan finansial Anda sebagai individu. Tapi sistem itu membantu mempermudah keputusan tersebut kan? Sistem di bank Anda mungkin memisahkan 10% gaji Anda tanpa ada drama sedikit pun. Tetapi sistem itu tidak punya kuasa apa-apa saat Anda berdiri di depan meja kasir. Sistem itu tidak bisa mencegah tangan Anda membuka aplikasi pinjaman daring di tengah malam ketika Anda merasa hidup ini terlalu keras dan Anda merasa pantas memberi apresiasi pada diri sendiri. Tulisan di Trader Clinic ini pada tingkat tertentu terlalu meromantisasi kekuatan mesin dan sedikit mengabaikan kenyataan bahwa sistem perbankan tidak bisa mengontrol pergerakan jempol kita di layar ponsel. Untuk membuat sebuah sistem benar-benar menghasilkan kekayaan, fondasi utamanya mutlak harus berupa pengendalian diri. Tanpa fondasi itu, kelangkaan buatan hanya akan memicu Anda untuk menggesek kartu kredit. Saya mengerti mengapa Anda sangat menekankan pada pengendalian diri. Namun menurut saya, Anda justru kembali menempatkan manusia sebagai entitas yang secara konstan berada dalam mode bertahan hidup dan harus selalu berperang melawan godaan. Persis siksaan psikologis semacam itulah yang ingin diakhiri oleh penulis melalui konsep ini. Mari kita kembali merefleksikan esensi dari kesimpulan di Trader Clinic yang berbunyi, kekayaan bukan tentang seberapa keras kamu menahan diri, tapi tentang seberapa cerdas kamu mengatur aliran uang sebelum kamu sempat menghabiskannya. Kecerdasan mengatur aliran uang. Iya, ada penekanan besar pada frasa cerdas mengatur aliran, dan bukan pada keras menahan diri. Tentu saja, kita sama-sama tahu tidak ada sistem di dunia ini yang kebal peluru jika manusianya secara aktif dan destruktif mencari celah untuk menghancurkannya, seperti dengan sengaja mencari utang konsumtif yang ugal-ugalan. Namun, kita sedang membicarakan profil mayoritas masyarakat pada umumnya. Orang-orang yang sebenarnya punya niat baik, punya keinginan tulus untuk memiliki stabilitas finansial demi keluarganya, tetapi niat itu selalu terkikis oleh friksi-friksi kecil setiap hari. Bagi kelompok ini, sistem otomatis adalah sebuah penyelamat kehidupan nyata.
penyelamat yang tetap membutuhkan pengawasan. Betul, tapi kita harus berani mengakui bahwa manusia memang rapuh. Kita rentan terhadap kelelahan emosional, kebosanan, dan tekanan sosial. Mengakui bahwa eksekusi di hari pertama membutuhkan niat adalah satu hal yang valid, tetapi kita harus berpegang teguh pada fakta bahwa membangun arsitektur finansial adalah variabel yang paling krusial dalam perjalanan ini. Sistem otomatis bertindak sebagai pagar pembatas jalan tol yang kokoh. Ia tidak menuntut kita untuk menjadi pahlawan yang kuat menahan godaan setiap hari. Ia hanya menuntut kita untuk menjadi perencana yang cerdas di satu hari gajian. Dari sanalah lahir ketenangan sejati, di mana uang tidak lagi terasa menguap begitu saja. Saya bisa menghargai optimisme Anda yang sangat kuat terhadap efisiensi sistem, dan rasanya setiap orang memang membutuhkan struktur pelindung seperti itu. Namun saya tetap harus berdiri tegak pada analisis kritis saya terhadap narasi ini. Sebagai rangkuman dari sisi saya menyimpulkan bahwa instrumen finansial yang terotomatisasi memang merupakan inovasi yang brilian, sebuah alat yang sangat patut kita manfaatkan untuk mereduksi beban pikiran dan menciptakan sedikit ruang untuk kita bernafas. Namun kita tidak boleh jatuh pada kesesatan berpikir yang menganggap bahwa kecanggihan alat bisa menggantikan kedalaman karakter. Alat tetaplah alat. Ya. Sistem otomatis tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengambil alih peran dari otot disiplin manusia. Mengelola sisa anggaran dengan bijak setelah sistem memotong porsinya, itulah inti dari realita kecerdasan finansial yang sesungguhnya. Mesin bisa mendistribusikan uang Anda secara rapi dalam hitungan detik, tetapi hanya kedewasaan mental, ketegasan karakter, dan disiplin kognitif harianlah yang memastikan bahwa Anda tidak merusak rencana masa depan tersebut demi memuaskan tekanan impulsif sesaat. Membangun kekayaan, pada analisis akhirnya, adalah hasil dari perpaduan yang tak terpisahkan antara desain arsitektur yang pintar dengan ketangguhan mental seorang penjaga gerbang yang memastikan batas-batas desain tersebut selalu dihormati. Meskipun kita berangkat dari dua perspektif yang sangat menantang dalam membedah tulisan ini, saya rasa ada satu titik konvergensi yang sangat jelas di penghujung diskusi kita. Kita berdua, sebagaimana juga disinggung secara mendalam dalam sumber materi, bersepakat sepenuhnya tentang esensi dan pentingnya memiliki ruang mental yang lega. Sebuah kapasitas hidup di mana kita bisa bernapas tanpa harus dijerat oleh kepanikan finansial saat akhir bulan mendekat. Stres akibat urusan uang seringkali melumpuhkan potensi terbesar seseorang, dan mencari metode apapun itu untuk meminimalisir kepanikan tersebut adalah tujuan yang sangat valid dan krusial bagi kelangsungan hidup modern. Tepat sekali. Baik itu dicapai dengan mengalihkan beban pemikiran pada arsitektur sistem otomatis, maupun dengan terus-menerus melatih dan menguatkan otot kedisiplinan mental harian, tujuan akhirnya tetap sama, stabilitas emosional dan finansial. Kesadaran bahwa uang kita sudah memiliki tempat asalnya masing-masing memang memberikan ketenangan yang tak ternilai. Meskipun kita harus sepakat bahwa jalan untuk mempertahankan ketenangan tersebut seringkali menuntut pengorbanan yang lebih dari sekedar melakukan konfigurasi di aplikasi bank. Sebuah penjelajahan konsep yang sangat tajam, dinamis, dan komprehensif hari ini. Bagi Anda yang mendengarkan, sekarang saatnya untuk merefleksikan posisi Anda sendiri berdasarkan kerangka yang telah kita bedah bersama. Apakah selama ini Anda sedang menghabiskan sebagian besar energi mental Anda setiap hari hanya untuk menjadi penjaga gerbang yang kelelahan bagi setiap rupiah yang Anda miliki? Ataukah Anda sedang berusaha membangun fondasi untuk beralih peran menjadi arsitek sistem finansial Anda sendiri? Tulisan Didi Trader Clinic jelas memberikan landasan pemikiran yang provokatif dan menantang status quo. Dan tentu saja, masih banyak dimensi dari materi ini yang bisa dieksplorasi lebih jauh untuk dicocokkan dengan realita kehidupan sehari-hari. Mana yang paling relevan dengan kapasitas dompet maupun kapasitas psikologis Anda. Terima kasih telah menyimak ruang diskusi kita, dan sampai jumpa di ruang analisis berikutnya.